tentang bagaimana sih kiat-kiat untuk tetap bisa survive di tengah COVID melalui marketplace internasional. Jadi saya buka dulu sebentar bahwa Mas Mahdi ini dulu backgroundnya dulu sangat lama di dunia game dev, dan saya juga sempat menjadi rekan dari Mas Mahdi gitu di Square Enix. Kemudian beliau melanjutkan S2 Master Business Administrasi di Birmingham University di UK. Kemudian setelah balik mulai mengembangkan bisnis sendiri, bermula dari di Bandung, kemudian sekarang menjadi dropshipper di sebuah marketplace internasional gitu. Jadi itu sedikit sekilas tentang pemateri kita sore ini, yaitu Mas Mahdi Basroni. Kemudian kalau dari saya, saya sendiri selain sebagai ketua atau kepala inkubator bisnis, saya juga sebagai dosen di Stiki Malang. Pengalaman kerja saya di dunia industri IT kurang lebih 5-6 tahun gitu. Itu sekilas tentang saya sebagai moderator dan juga Mas Mahdi. Mungkin ada yang mau ditambahkan dulu nggak, Mas Mahdi? Untuk tambahan enggak sih, bisa langsung mulai ya. Gus, kamu di mute, Gus. Kiri ini. Oke. Terima kasih buat sekali lagi buat memperingan ini ya, memperingan sesi kita sore ini. Mungkin videonya atau kameranya bisa dimatiin aja, karena yang mendaftar untuk sesi kali ini sebanyak 200 orang. Jadi saya kurang, nanti mungkin di kisaran 100 orang ini bisa cukup lambat koneksinya buat teman-teman dan juga yang lain gitu. Jadi sekali lagi selamat sore buat Mas Mahdi dan juga rekan-rekan yang sudah join. Terima kasih Mas Mahdi sudah mau menghadiri undangan saya untuk bisa berbagi dengan teman-teman gitu ya. Mungkin saya mau tanya dulu nih, karena kan sudah lama nggak bertegur sapa maupun ada kita ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Kira-kira sekarang kesibukannya Mas Mahdi di tengah pandemik ini gimana, Mas? Kesibukannya, kalau ditanya kesibukan tetap sama sih. Kan di tengah pandemik ini emang banyak hal yang tidak bisa diduga ya. Jadi ada beberapa sektor usaha itu yang kena imbasnya itu besar sekali. Salah satunya kayak travel, wisata, dan sebagainya. Sedangkan di sisi lain ada industri yang malah naik, seperti industri kesehatan. Nah, di tengah pandemik ini kebetulan ada usaha saya yang tutup nih. Jadi kan saya ada usaha persewaan kendaraan di Bandung. Otomatis itu tutup semua, udah tutup, nggak bisa operasi, kan soalnya ada pandemik ini. Tapi di sisi lain usaha online saya malah meningkat. Nah, cuma kendalanya di usaha online, saya ini kan di dropship ya. Kendalanya adalah gimana masalah stok dan supplier. Sebab semuanya saat ini udah mulai langka. Tetapi secara umum memang traffic untuk online sangat tinggi sekali. Sebab orang kan saat ini WFH semua ya. Dan bahkan untuk beli sembako pun sebagian udah online. Ada teman saya memanfaatkan situasi ini sampai langsung bikin semacam startup untuk provide sembako ke keluarga gitu. Jadi bisa pesan via online. Jadi untuk online memang lagi bagus. Soalnya semuanya saat ini beralih ke online. Gitu sih. Nah, untuk kesibukan, kebetulan bahkan sebelum ada pandemi ini, tim kami itu memang remote semua. Saya ada 11 karyawan, itu semuanya remote. Jadi, otomatis kita di sisi itu nggak ada kendala, sebab semuanya bisa kerja di rumah masing-masing. Jadi saat ini saya fokus di usaha dropship saya sih. Oke, berarti sore ini saat ini memang lagi benar-benar fokus di dropship ya Mas ya. Iya. Sebelumnya saya sempat baca juga dari postingannya Mas Mahdi, itu kan sempat ada yang tentang pertanian dan juga ikan di Bandung ya kalau nggak salah Mas, benar ya? Iya. Nah, itu
di tengah pandemi seperti ini bagaimana, Mas? Nah, yang pertanian itu akhirnya saat ini tahu kalau ada sagala.id itu istilahnya kayak pivotnya itu sih, dan itu dijalanin teman saya, istilahnya emang sejak awal itu emang inisiatornya teman saya yang bantu-bantu aja sih di situ, bukan owner lah istilahnya. Itu malah bagus. Saat ini malah yang sebelumnya agak kesulitan gimana sih jual ikan atau jual ayam secara online, sekarang malah banyak marketnya. I see. Ya, soalnya kalau Sagala saya sempat tahu itu ada beberapa iklan yang sempat mampir gitu. Facebook aja ya? Pivotnya dari iya, bisa dikatakan gitu. Ya, seperti itu ya. Pivot punya gitu. Oke, kita langsung masuk ke ini deh, Mas. Langsung masuk ke bagaimana sih kita nge-create bisnis dropshipper gitu ya. Ini kan sebenarnya dropship itu kan model bisnis yang sudah banyak dipakai gitu ya. Iya, umum. Dan itu di marketplace sudah sangat umum gitu. Di marketplace kita juga sudah tahu ada tombol gitu di beberapa marketplace. Apakah kita mau mengirim sebagai dropshipper gitu kan? Betul. Nah, lokal malah ada tombol. Ada tombol. Tapi saya belum pernah yang di international marketplace. Nggak ada tombol itu marketplace kalau internasional. Iya, jadi gini, mungkin sebelum saya jelasin, yang lain yang kameranya masih on di off-kan aja, soalnya udah hampir 100 dan streaming sebanyak ini kan cukup berat, jadi kameranya bisa dinonaktifkan, ada tombol kamera di aplikasi Google Meet-nya, diklik aja, jadi supaya lebih enteng aja sih, takutnya nanti ada yang koneksinya nggak kuat, cukup sulit ngikutin. Oke, di off-kan ya. Jadi sebelum saya jelaskan dulu dropship itu kayak gimana ya. Saya present lah. Layarku muncul nggak ini? Muncul nggak? Sebentar. Bentar. Loading. Muncul ya. Oke, muncul ya. Jadi presentasinya muncul. Ini langsung 107 aja, soalnya. Jadi intinya dropship itu adalah, kalau teman-teman tahu ada agen, ada reseller, sebetulnya ada kemiripan, yaitu kita jualan tapi bukan produk kita. Jadi kita bukan sebagai produsen, kita jualan produk orang lain. Nah, bedanya apa? Kalau di dropship, yang packing, yang kirim, itu bukan kita, tapi langsung supplier atau produsen kita. Kita hanya sebagai penjual. Jadi misalnya nih, aku kerjasama dengan beberapa supplier. Kalau kasusku aku ada sampai 80 supplier. Itu kerjasama bahwa aku akan jualin nih produknya kalian. Nanti ketika ada yang pesan ke saya, maka akan saya lempar ke supplier untuk kirim. Jadi katakanlah saya jual di marketplace kayak kalau di Indonesia ada Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, atau mungkin jualan via Facebook. Ketika ada yang pesanan ke saya, kan pembeli transfernya ke kita tuh, kita dapat uangnya. Nah kemudian kita beliin ke supplier, jadi supplier nanti yang udah kerja sama kita itu kirim barang langsung ke pembeli kita atas nama kita, gitu sih. Jadi keunggulannya di sini adalah kita nggak ada stok, jadi bisa dikatakan untuk modal ya bisa dikatakan hampir nol lah ya, soalnya modal di sini kita nggak, kalau di agen dan sebagainya kan kita beli produk, kita stok dulu, kemudian kita jual kan. Kalau di sini kita nggak usah nyetok, jualan aja langsung, ketika ada yang beli, ya udah supplier yang kirim langsung gitu. Jadi keunggulannya di sini modal. Kelemahannya adalah kita mesti mantau stok supplier kita, jadi memang mesti ada sistem atau sinkronisasi yang baik, di mana kita tahu nih stok yang ada di supplier itu yang apa. Itu sih di dropship itu skemanya. Oke, tadi ada kalimat yang cukup menarik gitu ya. Modal hampir nol, Mas. Nah, jadi itu supaya kita meyakinkan supplier kita gitu ya. Kita bisa bayar di belakang atau kita harus modal dulu, Mas. Jadi customer beli di kita, terus kita belikan gitu, atau seperti apa model yang Mas Mahdi buat? Customer kan beli di kita tuh, jadi kan kita ada dana buat kasih uang ke supplier untuk dia kirim. Jadi
kita bisa dapat uang di depan. Secara umum seperti itu. Cuma di dalam konteks marketplace, kadang emang dananya kan ditahan sampai 2 minggu kan. Jadi emang kita masih tetap butuh modal untuk muter duit 2 minggu sih kalau di marketplace. Soalnya kan dananya ditahan. Oke. Itu di marketplace internasional ya? Itu berarti ditahan 2 minggu secara umum. Segitu lama ya? Kurang lebih 2 minggu ya? Ada yang 3 minggu, tergantung sih. Kalau Amazon kasusnya dia sekitar 2 minggu. EB 3 minggu. Gitu. Oh, I see. Oke. Kira-kira barang-barang apa aja ya, Mas? Nah, yang sekarang Mas Mahdi ini sering dropship beli di supplier. Oke. Untuk beberapa pemain dropship ini memang ada beberapa tipe pemain ya. Ada yang dia fokus di beberapa produk yang emang istilahnya winning product, yang istilahnya dia bisa jual yang emang itu tingkat volumenya tinggi. Jadi emang dia fokus di jualan yang emang mudah dijual. Sedangkan kalau yang saya lakukan itu adalah saya sebut number scheme. Saya jual semua palu gada lah, yang apa yang lu mau gue ada, istilahnya gitu. Ini betul-betul banyak. Saya ada sekitar 30 sampai 40 ribu jenis produk. Jadi kalau ditanya apa aja ya sebanyak itu. Mulai sapu, meja, tisu, video games ada. Jadi emang betul-betul banyak sekali yang saya jual. Saya nggak fokus di salah satu sih. Pokoknya prinsip palu gada ya, apa lu mau jadi gue ada. Yang saya lakuin adalah saya cari supplier sebanyak-banyaknya yang bisa saya dropship. Ya udah, apapun yang dia jual saya jual kembali, saya listing kembali gitu. Katakanlah ada satu supplier yang dia punya sampai 2000 jenis, ya udah itu saya jual lagi semua. Saya listing semua di toko saya. Gitu sih. Itu terus oke. Tadi bilangnya sekitar 30 sampai 40 ribu. Iya, itu 30 ribu manual lebih. Listing atau 30 ribu? Itu manual listing atau seperti apa, Mas ya? Listingnya pegawai. Kan kalau manual capek ya, emang capek. Pegawai yang listing. 30 ribu. Ya emang ada 11 itu yang bagian itu, kebanyakan bagian listing. Oke. Berarti itu memang listing satu-satu manual gitu, iya, Mas ya? listing satu-satu manual. Kalau di lokal ada beberapa cara untuk ngakalin. Istilahnya kalau di lokal ini saya tahu ada tools buat automaton upload di marketplace itu ya. Tapi jangan coba-coba di Amazon, suspend kamu. Oke. Jadi kalau lokal bisa lah diakalin. Oke, kalau lokal bisa diakalin, kalau internasional nggak bisa. Iya, ketat. Saya udah pernah nyoba soalnya. Oke. Bisa diceritain nggak, Mas? Kira-kira dulu masuk ke dropshipper itu gimana sih awalnya gitu ya? Awalnya ada setengah iseng ya. Jadi dulu itu kebetulan kan saya kuliah di UK. Sebenarnya saya ini nggak mesti di UK, soalnya ada teman-teman yang di Indonesia juga main internasional. Tapi waktu saya kuliah di UK, di situ kan saya banyak belanja di Amazon, eBay dan sebagainya. Nah, sambil kuliah saya suka ngumpulin game kan. Saya kan dulu memang background-nya game development ya, suka main game lah istilahnya. Jadi saya sering tuh beli games. Setelah saya beli, saya jual lagi di eBay sama Amazon. Nah dari situ kepikiran, kenapa nggak diseriusin aja? Ketimbang saya beli games, ya udah saya bilang aja ke toko-toko langganan, aku jualan nih produkmu. Nanti kalau ada yang beli di aku, kirimin ya. Oh banyak yang mau. Itu awal mulanya jualan games malah. Nah dari situ ketemulah bisnis modelnya dropship ini yang istilahnya kita bisa jualan tanpa nyetok, dan nggak cuma game, bisa diperluas ke mana-mana. Jadi yang awalnya cuma sekedar hobi, barang yang cuma saya tahu kan, game saya tahu, akhirnya ke jualan ke apapun yang bahkan saya sebelumnya nggak tahu, nggak pernah pegang gitu, kayak aneh-aneh lah, kayak jual kandang ayam, jual kandang burung juga ada dan sebagainya. Ya udah saya jual semua gitu sih. Oke. Terus, ini saya jadi kepikiran. Dari 30 ribu jenis barang, itu kan pasti kemungkinan ada barang yang sama, persis. Iya. Nah, berarti itu dicari dari supplier mana yang paling murah berarti? Atau gimana? Saya nggak pedulin itu sih, mau ada katakanlah ada
barang yang sama di supplier A dan B. Ya udah, saya cek, saya listing aja semua. Jadi emang ada yang double-double di listing saya. Soalnya kalau ngecek, enggak, wasting time untuk bisnis model saya ya, untuk ngecekin semuanya. Terus pertanyaan misalnya nih, tahu barang A dari 2 supplier itu, terus tahu bakal beli di supplier yang A atau B gitu, gimana nanti? Oh, ada catatannya sih. Oh, ada catatannya? Ada Excel-nya. Oh, pakai Excel, Mas? Waduh. Iya, pakai Excel. 30.000 berarti, Mas, ya? Iya. Oh, oke. Atau beberapa supplier kan dia ada toko online-nya kan, langsung di-search aja di tokonya kelihatan kan muncul. Oke. Terus itu kan jadi mulanya bisnis itu malah dari sebuah keisengan gitu ya? Di games, jualan games malah. Itu jual games bekas gitu ya, Mas ya? Game bekas. Jadi selesai main terus dijual gitu ya? Iya, selesai main jual. Akhirnya ya udahlah, saya beli langsung bundle, beli 10 jenis langsung. Saya mainin kapan-kapan sambil saya jual. Gitu. Tapi pada intinya cara main dropship itu banyak. Nggak mesti kayak saya yang main banyak produk. Ada beberapa teman yang mainnya fokusnya itu nggak banyak ya, paling main cuma 10, 20 gitu. Cuma main satu supplier, tapi dia fokus emang di marketingin betulan, diiklanin dan sebagainya. Itu juga ada. Ada yang cuma dia main dropship jualan obat herbal gitu. Cuma itu aja juga ada, dan lumayan juga dapatnya. Soalnya emang dia fokus di situ. Emang ada beberapa cara main. Kalau saya emang mainnya palu gada gitu. Oke. Kalau dari Mas Mahdi gitu kan udah cerita nih tadi gimana awalnya bisa terjun ke dropshipper gitu. Terus mengawalinya dari ketika iseng waktu di UK, terus sampai diseriusi sekarang ini, yang membuat ini mau saya seriusin nih, itu apa ya, Mas? Ya duitnya ada ya itu. Oh, duitnya ada. Maksudnya ya sesimpel itu sih, ketika kita ngelihat ternyata menghasilkan, ya udah diseriusin. Oke, berarti diseriusin karena profitnya ada banget gitu ya. Ada banget. Terus lebih gede dibanding dulu waktu jadi Square Enix lah, jauh. Oke. Terus kan itu udah dimulai ketika di UK gitu kan. Nah, ketika sudah pindah ke Indonesia, itu ada yang berubah nggak? Kita pindah di Indonesia malah lebih enak sih, soalnya kan aku bisa hire karyawan yang di Indonesia. Waktu itu kan emang semuanya full aku di UK. Jadi mulai listing aku, CS aku, semuanya aku. Di sini malah keunggulannya adalah dengan ongkos operasional di Indonesia, tapi alhamdulillah pendapatannya bisa US dollar atau pound sterling gitu sih. Jadi malah ada keunggulan. Istilahnya, kalau tahu nggak istilah digital nomad itu? Iya. Kan di Bali itu ada tuh pemain, orang-orang yang jual bule, tinggalnya tapi di Bali, tapi mainnya dropship. Yes. Lebih jadi income in dollar, spending in rupiah kan lebih enak. Oh iya. Setuju kalau itu. Iya kan? Kalau itu. Selisihnya lumayan gitu. Iya, apalagi kalau lagi melemah rupiahnya itu. Wah, iya. Waktu kemarin 16.000, juara itu berarti ya. Iya. Saya nggak ngambil baik. Oke, terus suka dukanya apa nih, Mas? Masnya suka duka, terus problem yang sering dihadapin dropshipper ini. Satu, stok. Jadi kadang stok nggak ada. Apalagi saya mainnya kan banyak listing kan. Kadang ada pembeli, stoknya nggak ada ya. Otomatis kita mesti kontak pembeli, minta maaf untuk di-cancel. Nah, yang kedua, kalau main internasional itu sulitnya apalagi di Amazon ya. Amazon itu ketat sekali dalam melihat performa para penjualnya. Jadi sebagai contoh, ketika ada 1% produk yang kita kirim cacat, ada komplain 1% aja, itu ada kemungkinan akun kita disuspend. Atau semisal kita jualan barang yang ada komplain mengenai hak cipta, itu akun kita bisa disuspend. 1% aja. Jadi sebagai contoh, ada 100 pembelian dalam waktu sebulan, gampangnya gitu. Ada 2 yang istilahnya defect, ada komplain, negatif feedback, 2 aja, itu akun kita bisa disuspend. Untuk Amazon seketat itu. Nah,
Masalah suspend ini udah 3 kali akun saya disuspend. Jadi ada 3 toko yang suspend. Oke, berarti suka dukanya lebih ke suspend ya? Iya, kalau suspend kadang uang kembali, kadang enggak. Kan ada dana yang ngendap tuh. Oke, siap. Oke, karena tadi udah dibahas masuk di market yang mana yang palu gada, terus bagaimana mengawali juga suka dukanya apa. Nah, kalau dari Mas Mahdi nih, ini buat di Indonesia untuk jadi dropshipper di marketplace internasional itu peluangnya bagaimana, Mas? Nah, kalau di Indonesia ada beberapa cara sih mainnya. Yang satu, misal jualan produk Indonesia, kemudian jual di luar. Itu ada kenalan yang mainnya kayak gitu. Dia jualan tas sama jualan craft, apa kayak kerajinan gitu. Kalau kayak kerajinan bisa dijual tuh di etsy.com, etsy.com. Coba hapus present sekalian. Nah, yang jualannya nih Etsy, jualan handmade, kerajinan tangan, kemudian craft dan sebagainya. Etsy ini cukup kenceng sih. Nah, banyak orang Indonesia juga main di Etsy. Jadi nanti ketika ada pembelian tinggal dikirim aja dari Indonesia. Bisa pakai DHL, bisa pakai FedEx, jual di Etsy. Kemudian untuk jual di Etsy kita mesti punya akun PayPal. Soalnya nanti setiap pembayaran kita dapat uangnya lewat PayPal. Itu kalau mau jual di Etsy. Kalau produknya adalah kayak semacam ini handmade, kerajinan, fashion dan sebagainya, Etsy ini tempat yang bagus. Opsi lain bisa jual di eBay. eBay ini juga banyak. Kalau eBay ini macam istilahnya nggak ada batasan sih, dia palu gada lah. Kamu jual apapun di sana bisa. Kemudian eBay pun bikin akunnya gampang, tinggal punya PayPal. Bikin PayPal juga di Indonesia sudah cukup mudah. Bahkan kalau dulu kan mesti punya CC ya, kartu kredit istilahnya. Sekarang kan pakai debit kayak Genius, DBS kan udah bisa. Bikin Genius pun juga gampang pakai aplikasi. Tahu kan ya Bank Genius itu. Oke. Jadi istilahnya kartu ATM yang ada logo Visa, Mastercard-nya itu udah bisa bikin PayPal. Jadi untuk eBay, Etsy, insya Allah untuk bikin akunnya nggak sulit sih, tinggal ngikutin aja lah. Tinggal ngikutin isi identitas, punya akun PayPal, dikonekin, udah selesai untuk sisi itu. Hanya tinggal listing lah. Kemudian ada juga yang jual di Amazon. Kalau kan ada eBay, Amazon sama... Kalau Amazon ini cukup challenging untuk bikin akunnya. Jadi kalau kita di Indonesia emang wajib punya kartu kredit untuk bikin akun di Amazon. Kalau nggak punya, nggak bisa bikin. Soalnya Amazon verifikasinya pakai itu. Okay. Nah, apa bedanya eBay sama Amazon? Kalau di Amazon kita bisa jual lebih mahal. Kalau eBay lebih murah. Gitu sifatnya. Oh, secara... Jadi barangnya sama. Misal kita cek ya di Amazon sama eBay, biasanya mahal Amazon. Itu kalau produknya di Indonesia. Ada juga yang di Indonesia kan tahu kan ya. Misal ada yang dropship suppliernya di Tokped, jual di Shopee. Okay. Tahu nggak Gus? Ada tuh yang main kayak gitu. Nah, ada bisa juga misalnya cari suppliernya di eBay, jualnya di Amazon, itu juga bisa. Sebagian supplier, banyak supplier saya yang dia jualan di eBay juga, tapi saya jualnya di Amazon, itu juga bisa. Gitu sih. Ada juga yang kalau lebih niat lagi, istilahnya punya website sendiri itu pakai Shopify. Yep. Nah, ini cukup terkenal nih untuk pemain e-commerce internasional. Jadi bikin website pakai Shopify itu dia udah ada apa istilahnya kayak API kalau dalam IT apa ya kalau bahasa umumnya. Udah plugin untuk payment-nya. Jadi dia udah dukung PayPal, udah dukung Stripe dan sebagainya. Jadi dia bikin website pakai Shopify, jual, kemudian dropship dari supplier. Jadi ada juga yang dropshipnya dari AliExpress, jual di Shopify juga ada. Oke. Jadi ada banyak tipe main lah istilahnya.
lumayan. Nah, oke. Itu kan tadi Mas Fadi udah jelasin tuh ada banyak source yang kita bisa ambil, entah dari mungkin dari eBay, dari AliExpress kita jual ke Amazon gitu. Nah, kalau dari Mas Fadi dengan kondisi kayak gini nih, pandemi COVID seperti ini, saran yang harus dilakukan untuk pemula yang belum pernah itu apa, Mas? Memulai, hambatan paling besar itu memulai sih sebetulnya. Soalnya kan pasti apapun. Apapun. Jadi biasanya kan bingung dulu sebelum mulai. Ya udah mulai aja. Jadi istilahnya gini, kalau menganggap dropship internasional cukup sulit, ya udah main lokal aja. Lokal lebih mudah. Istilahnya kan kita tahu penjualnya, suppliernya juga ngomong bahasa Indonesia. Itu pun juga sebetulnya semua toolsnya udah available loh. Di Tokopedia itu kan mendukung dropship kan. Bahkan ketika kita beli itu kan kita bisa centang dropship. Iya, tahu ya? Betul. Nah, ada teman-teman yang mainnya gini, ya udah cari aja supplier di Tokopedia yang ratingnya bagus, shippingnya cepat, jual di Facebook Marketplace. Itu cara yang paling mudah. Kan tinggal reposting. Oke. Ya, Berarti jualnya bukan di Tokopedia lagi berarti Mas ya? Jualnya di kan suppliernya di Tokped, jualnya tempat lain. Oke. Ada temen yang omset lumayan ya, 100 jutaan lebih lah. Itu mainnya dropship Tokopedia jual di Facebook. Pakai Facebook Ads. Oke. Maksudnya yang lebih mudah gitu. Nah, kalau internasional sebetulnya dalam bisnis model sama. Bedanya adalah untuk administratif lebih ketat aja. Soalnya kan mesti lebih punya PayPal lah istilahnya. Kadang diminta PayPal itu butuh paspor. Gitu aja sih. Tapi bisnis modelnya 11-12. Sama yang mesti bisa bahasa Inggris. Istilahnya kan kita komunikasinya pembeli maupun supplier kita kan pakai bahasa Inggris. Tapi in term of bisnis model nggak beda jauh, soalnya saya ngeliat teman main lokal juga ada, main internasional juga ada. Oke, berarti challenging-nya kalau di internasional itu bahasa sama finansial ya, kayak PayPal dan sebagainya. Administrasinya ya. Terus ada pengalaman, tadi kan pengalaman buruk karena ini ya, kesuspend gitu ya. Kalau pengalaman buruk dari customer ada nggak, Mas? Ya pasti banyak sih, maksudnya banyak. Yang tidak terlupakan deh. Udah bolak-balik jadi udah pingin kelupakan semua. Yang paling gini aku nggak sampai gitu, itu udah banyak. Atau barangnya rusak dan sebagainya. Atau dia tiba-tiba konsumen ngelaporin ke Amazon suspend akun kita, kayak gitu. Oke. Jadi saya ada pertanyaan lagi nih. Kalau user customer ngaku-ngaku nggak sampai itu nanti solusinya dari Mas? Solusinya sih kalau aku main di internet, kalau ini beda nih. Kalau di lokal mending ngengkel aja sih. Apalagi kan kita punya kode tracking dan menunjukkan sampai, ya udah ngeyel aja, pasti kita menang. Tapi kalau di internasional nggak bisa gitu. Konsumen itu dilindungi undang-undang dan sangat dimenangkan secara undang-undang maupun aturannya Amazon. Jadi istilahnya gini, konsumen klaim nggak sampai nih. Padahal barang udah dikirim dan dalam tracking menunjukkan sampai. Dalam beberapa case, itu Amazon bisa memenangkan konsumen. Kalau dia dispute istilahnya, bisa dispute ke Amazonnya. Yang saya lakuin adalah, kalau barangnya nggak mahal, let's say di bawah 20 USD, biasanya saya refund sih. Ketimbang bingung, tutup mata aja. Selama istilahnya kacamata statistik. Kalau refundnya itu di bawah 3% dari total pesanan, saya tutup mata aja. Kan ketutup dari profit lain kan. Yes, oke, seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Mas Fadi benar-benar palu gada gitu ya. Jadi pokoknya dari supplier masukin ke listing gitu. Itu
pokoknya langsung dimasukin ke listing atau bener-bener ada riset kecil-kecilan kira-kira yang laku apa atau semua pokoknya masuk listing gitu Mas? Dulu awalnya riset, sekarang enggak. Sekarang apapun pokoknya masukin aja. masuk ya. Tapi riset juga nggak salah. Maksudnya kalau pingin main fokus produk yang emang bisa diprediksi laku, ya mesti riset. Selainnya kan bisa riset pakai Google Keyword Tools, tahu ya, untuk ngecek popularitas keyword, kan bisa pakai itu tuh. Jadi bisa riset lah, atau riset di marketplace top produknya apa aja, gitu juga bisa. Tapi semua saya listing. Semua di listing ya kalau sekarang ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, sekarang jualannya fokusnya di Amazon kah atau di eBay atau di mana nih? Amazon sih, kalau jumlah toko paling banyak Amazon. Ada 6 toko di Amazon. 6 toko di Amazon. Karena itu ya, harganya memang lebih premium di Amazon ya dibanding yang lain. Iya, betul. Oke, maximize profit berarti. Oke, sepertinya inti dari pembicaraan sore ini udah tercakup dengan sangat baik dan sudah lengkap bagaimana Mas Mahdi memulai, terus problem-problemnya apa, tips triknya apa. Tapi kalau dari Mas Mahdi sendiri, buat teman-teman itu kalau mau jadi dropshipper internasional ya langsung aja gitu, langsung coba aja pokoknya. Coba aja, nanti ketahuan kendalanya kan. Soalnya untuk misal jelasin step by step dalam webinar itu nggak akan bisa. Itu pasti learning by doing lah. Semua step itu kalau dijelasin waktunya nggak cukup sehari 2 hari sih. Tapi intinya kalau mau tapi ketika ngelakuin nanti juga akan ketemu. Misalnya nih, syarat Amazon butuh paspor, butuh kartu kredit. Yang penting itu sih, yang lain bisa diusahain lah. Paling yang mungkin teman-teman bingung itu dapetin supplier ya. Kan ada yang tanya tuh. Ada yang tanya tuh. Pertanyaan bagus itu. Lokal atau internasional, ada beda. Kalau fokusnya kita di internasional dulu, Mas. Oke, internasional salah satu yang jadi favorit banyak pemain itu AliExpress. AliExpress itu bisa di dropship. AliExpress. Dua, Google itu kamu googling aja istilahnya supplier dropship, itu udah banyak yang nyediain. Maksudnya banyak lah orang yang emang dia pemain produsen tapi nyediain service dropship. Yang ketiga bisa di marketplace-nya langsung. Misal di eBay itu ada ya lumayan banyak sih setahu saya yang produsen yang bermain di eBay, dan ketika kita kontak, boleh nggak sih aku misal dropship produkmu, mereka mostly welcome nggak. Ada sih yang nggak mau, tapi mostly mau. Soalnya kan bagi mereka penjual nggak peduli di dropship, kan yang penting kan laku kan. Yes. Bagi pemain gede sih tutup mata, mau kamu nanti dropship, mau beli sendiri, mau dipakai atau mau dijual lagi, yang penting bagi mereka laku. Poinnya itu. Jadi kontak aja di message. Aku message kok. Aku banyak banget message supplier itu. 100 lebih lah kalau dihitung. Yang aku messagein. Berarti jadi buka akun di AliExpress, di eBay, terus di message satu-satu yang kira-kira barangnya kita pengen jual gitu ya. Betul, sama dicek suppliernya yang ratingnya bagus, jangan yang jelek. Kan kelihatan bintangnya kan. Yes. Yang bintangnya tinggi lah. Oke. Kalau lokal, ada beberapa teman saya yang malah produsen untuk dropship. Maksudnya gini, aku sharing ya. Sekalian promosi punya teman nih, bukan punya aku kok. Contoh. Kalau lokal, ini udah muncul nggak? Belum ya. Kalau yang pingin main lokal, oke, satu kita bisa dapetin supplier di teman-teman kita. Dalam kondisi saat ini pasti banyak teman-teman kita pengusaha yang bingung jualan produknya kan. Ya udah, tanya aja mau dropshipping nggak gitu. Itu satu, kenalan kita. Yang kedua, bisa juga dapetin supplier di marketplace kayak Tokped, Bukalapak, dan sebagainya. Mereka loh, marketplace-nya udah mendukung dropship. Ketika kamu beli kan bisa dicentang tuh, iya kan?
Yes. Centang aset dropship, masukin nama kita. Jadi penjual di Tokped itu umumnya udah tahu ketika ada yang beli di dia dan kita tentang sebagai dropship, oh ini dropship. Jadi gampang lah sebetulnya, tinggal pilih yang supplier yang bagus yang mana. Atau ini ada beberapa website yang emang dia istilahnya kayak distributor lah, yang kita bisa dropship, emang dia punya jasa itu. Contoh ini nih, ini punya temen nih kebetulan, namanya Muhammad Iqbal. Nih, ya promosiin punya dia lah. Bandros.co.id, kini siapapun bisa bisnis online. Ya intinya kalau kita bikin akun di sini, dia ada, setahu aku ada ribuan produk yang kita bisa jual dengan dropship. Jadi ketika ada yang beli di kita ya masukin aja nanti ke sistemnya dia yang kirim. Jadi cukup mudah sih sebetulnya. Yang lebih challenging itu adalah nentuin produk mana yang laku. Ya. Gitu. Itu perlu riset kalau itu. Iya, bisa riset. Kadang bisa feeling juga bisa. Kan kelihatan kan. Kalau masa pandemi gini yang laku ya pasti alat-alat hubungannya dengan kesehatan. Misal minuman kesehatan, oh kenceng. Frozen food, wah itu tutup mata aja jualan pasti kenceng banget. Ada teman yang jualan, bikin, yang dulunya dia pengusaha bakso nih. Punya stand bakso lah istilahnya. Disebabkan pandemi ini dia jualan frozen, laku banget. Jadi nggak usah takut, oh frozen food kan udah ada pemain gede kayak So Good lah. Enggak, semua itu punya market masing-masing kok. Nggak istilahnya pemain gede kayak So Good kan nggak mungkin dia blast di WA kan. Nah, itu kan udah beda marketnya. Oke, kayaknya untuk perbincangan materi inti kita sudah terekam semua dengan beberapa pertanyaan tadi juga, sedikit beberapa pertanyaan. Oke, kita udah sampai di tengah acara, agak mendekati akhir gitu. Sebelumnya saya mau mengirimkan dulu tentang kuesioner yang saya harap teman-teman nanti bisa isi. Kenapa kok ada kuesioner gitu ya pertanyaannya. Jadi di masa pandemik ini dari Sticky Malang kita ingin bisa saling berbagi dengan beberapa pemateri lainnya. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai pemateri dari berbagai bidang sehingga next kita bisa tahu nih kira-kira kita mau ngajak siapa berkolaborasi seperti itu. Sebelumnya sudah ada tiga workshop dulu, tiga workshop dahulu yang sudah kami adakan dari inkubator bisnis, mulai dari digital agency, kemudian tentang validasi ide, kemudian tentang entrepreneur dan sociopreneurship, kemudian yang keempat ini tentang bagaimana kita bisa survive di COVID dengan menggunakan marketplace internasional gitu ya. Jadi teman-teman bisa sharing, ngasih feedback, bisa siapa tahu nanti kita bisa hadirkan pemateri yang teman-teman butuhkan. Gitu. Seperti itu. Monggo yang mengisi kuesioner silahkan. Kemudian nanti dari kuesioner itu kita akan kirim e-sertifikat kepada teman-teman yang sudah isi kuesioner. Seperti itu. Kemudian ada sesi tanya jawab nggak? Oh ada, setelah ini ada tanya jawab. Oke. Oh ini sudah ada yang tanya ini. Kira-kira buka private nggak Mas Mahdi nih? Private sih. Jadi mentor kayaknya ini. Waktunya yang belum ada nih. Waktunya yang belum ada. Mohon maaf atau nih. Di add aja sih Facebookku. Oke. Jadi coach ya kan beneran ya. Banyak yang pengen di coach sama Mas Mahdi nih kan. Ini kayaknya tadi kalau omset 100 juta kayaknya enteng banget gitu ngomongnya gitu. Kayaknya kalau di luar negeri omsetnya ya paling 20.000 nyampe nggak Mas? Nyampe. Oh 20.000 lumayan ini kan. Jadi mungkin kalau mau
kontak langsung dengan Mas Fahdi tadi udah disampaikan oleh beliaunya, add aja di Facebook. Silahkan kirim-kirim message, jangan sungkan-sungkan. Karena kalau sungkan ya nggak dapat networking nanti ya Mas ya. Nggak dapat Iya. supplier nanti akhirnya. Jadi kalau ngechat Mas Mahdi aja nggak berani, gimana ngechat supplier gitu? Nggak dapat nanti ini. Iya, udah saya posting. Oh ini ada nih, omsetnya 1/5, main lokal doang. Kalau dari lokal kirim ke internasional. Seperlima apa nih? Seperti kayaknya 1/5 yang tadi disebutin gitu kan. Oh. Kalau pakai DHL FedEx, kalau satuan. Oh di HL FedEx itu ya. Biasanya satu paket kalau ukuran standar ya, standar itu ya di bawah sekilo lah, itu 300.000 sih. Atau kalau di USD ya paling 20 ya. Diapin aja harganya. Aku sih biasanya mainnya gini, harganya aku naikin, ongkos kirimnya aku kecilin, jadi seolah-olah ongkos kirimnya kecil. Katakanlah gini, katakan modal 10 USD gitu ya. Ongkos kirim katakanlah 7 gitu. Jangan tulis jual 10, ongkos kirim 7, jual aja 25 gratis ongkos kirim gitu sih. Oke. Atau jual let's say 25, ongkos kirim 5 gitu. Jadi supaya orang beli itu nggak masa sih beli harga segini ongkos kirimnya lebih mahal. Tinggal diakalin aja di pricingnya. Tapi banyak yang kayak gitu juga ya Mas ya, dari produknya Mas Fahdi. Banyak ya? Aku gratisin semua ongkos kirimnya. Aku upin semua. Dengan di up itu juga Masnya secara jumlah transaksi masih tinggi juga gitu ya? Aku sampai jual harga 2 kali lipat itu loh. HPP, maksudnya harga kulaan. 100%. Oh, berarti misalnya harga dari supplier 10, jual 20. Jual 20. Oh. Soalnya kan Amazon motong kena pajak dan sebagainya. Oke. Ini udah banyak pertanyaan. Ya, silakan. Oke, pertanyaannya kamu pilih aja, Gus. Kamu pilih aja, aku yang jawab. Oh, pilih. Kalau bisa semua kenapa harus dipilih, Mas? Oh iya, boleh, silakan. Boleh. Ini kan tekniknya berarti jaring banyak, tebar jaring banyak-banyak berarti ya? Iya, kalau saya gitu. Kalau Mas Madi gitu. Jadi pokoknya ya bener sih, tebar jaring ya 30.000 listing itu banyak banget gitu. Iya. Jadi gimana Mas? Bisnis itu kan seni ya. Ada istilahnya jalan itu nggak satu. Kalau saya emang itu banyak-banyak kan. Istilahnya gini, anggap Amazon itu sebuah mall gitu ya. Logikanya, kalau kita pasang stand banyak, istilahnya listing kita banyak, pasti kan ada yang lewat dan kecantol gitu kan, walaupun jualan kita agak mahal. Itu logika yang saya pakai. Tapi ada juga yang misal logikanya beda. Oke, saya cuma punya satu stand di mall tersebut, tapi standnya saya bagusin, saya kasih lampu dan sebagainya, istilahnya dia marketingin dengan bagus. Ada yang nggak gitu juga bisa. Jadi, dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Oke. Terus, nah ini kayaknya Mas Rio Repository ini udah lumayan ini nih, dropshipper ya. Amazon basisnya berat ongkirnya. Dari basis item jadi basis berat. Ada pengalaman nggak Mas ini di Amazon? Kan kalau pakai akun profesional kita bisa setting, basis item bisa. Oke, tapi itu bayar ya akun profesional di Amazon ya? Iya, nggak mahal kok. Kalau UK 29,30 pounds, jadi 500, setengah jutaan lah, sebulan. Setengah jutaan sebulan. Kalau US 39,99, sama sih setengah jutaan sebulan, nggak mahal lah untuk level Amazon. Oke. Itu karena kita ini ya, basisnya transaksinya dari luar semua ya, suppliernya dari luar ya, kita nggak ngirim kan. Soalnya kalau tadi Mas Rio ini kayaknya dia sebagai importir sepertinya gitu. Oke. Next question.
Ini ada dari mahasiswa bisnis dari Quick and Gill. Nih, saya ingin bertanya, kan kemungkinan era industri mungkin 4.0 ya ini. Prospek kedepannya menggunakan aplikasi Brandos itu bagaimana? Oke. Seperti apa, Mas? Kalau lokal nih. Maksudnya gimana pertanyaannya? Jadi mungkin prospeknya ke depan, kira-kira kalau kita pakai Brandos ini, marketnya bagaimana? Ada nggak gitu? Kan orang sekarang udah sukanya pakai e-commerce nih, marketplace, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya gitu. Kita mau main di mana nih dengan pakai brand OS nih, Brandos ini tadi? Brandos itu suppliernya sih. Oke. Kita jualnya juga ke Tokped, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Oke, jadi Brandos ini lebih kayak ini ya, supplier ya? Supplier tadi ya. Jadi dia tapi dia sekalian ini nggak, Mas? Sekalian apa? Ngirimin juga nggak? Tahu jadi pokoknya gitu. Iya, tahu jadi aja. Kita jualan aja. Oke. Dan ada banyak ya yang model-model kayak Brandos gitu sebetulnya. Tapi salah satunya itulah. Oke, salah satu. Posisi toko nih, settingnya di tokonya Mas Mahdi, posisinya di mana nih? Di UK kah? Iya, toko saya main tiga lokasi ya. UK, US sama Australia. Australia ada 1, US sisa 1, satunya 2 di suspend. UK ada 4. Oke, berarti malah nggak ada ya di setting di Indonesia ya? Nggak ada nih. Saya pengen main Indonesia. Target tahun ini main Indonesia malah. Oke. Soalnya mungkin saya ingin ikut workshop marketplace Indonesia juga nih. Oke. Soalnya mungkin bagi pembeli dari luar negeri ini ya, tokonya di mana di Indonesia, jadi kurang ini ya. Atau gimana? Setting sesuai tempat jualan kita aja. Jadi katakanlah kita pingin jualan di US gitu ya. Ya setting tokonya di US, pakai alamat apa? Random alamat. Saya set di New York alamat saya. Oh gitu. Padahal nggak ada juga di sana alamat. Setting aja. Oh, di setting aja. Tapi memang dapat suppliernya dari US gitu ya? Suppliernya US. Oke. Nah ini ada nggak pernah dapat user dari Cina gitu? Belinya? Iya. Pembelinya dari UK atau dari Eropa, tapi suppliernya dari Cina. Ada nggak suppliernya Mas Mahdi dari Cina? Kebetulan saya nggak. Kebetulan supplier saya nggak ada yang dari Cina. Oh, kebetulan nggak ada ya? Jadi supplier saya kalau misalnya jualan di Eropa, ya di Eropa sih. Untuk mempermudah ini ya, pengiriman. Betul. Nah, ya, soalnya kalau di lintas benua gitu akan lebih sulit sih. Pengirimannya nanti. Untungnya lebih gede potensinya emang, tapi ya challenging-nya di ekspedisi sih. Biasanya lama sih, 2 minggu sampai sebulan, 2 minggu sampai sebulan. Tapi untungnya gede banget loh. Soalnya beli di Cina itu katakanlah let's say 5 USD, kamu bisa jual 20. Iya, benar. Setuju, Mas. Setuju. saya punya pengalaman dulu ke Yiwu gitu ya. Yiwu itu kota dekat Hangzhou gitu, sepatu Nike gitu, kalau beli 10.000 pieces gitu, 10.000 pieces nih, satu piecesnya itu nggak nyampe 15 US, Mas. Makanya. Retailnya itu udah, retailnya 100 US, jadi luar biasa kalau mau bisa ngambil. Betul. Kalau lebih challenging di sisi ya macam-macam sih, administratif, bahasa kan, soalnya komunikasi dengan orang Cina, ekspedisi, dan sebagainya. Tapi emang keuntungannya potensinya lebih gede. Tapi saya nggak lakuin sih, saya lebih main yang istilahnya lokal dalam tanda kutip ya, lokalnya sana dikirim lokal sana. Oke, lebih safe gitu ya, nggak terlalu lebih safe. Terus pernah main di Amazon JP nggak, Mas? JP nggak, bahasa Jepang. Jepang itu nggak bisa bahasa Inggris ya, bagus pengalaman tuh. Iya kan Gus, kita pernah tuh kerja sama orang Jepang, makanya nggak main, susah. Bagi saya sih nggak tahu kalau ada yang bisa ya. Alasan kenapa saya pilih UK, US, Australia soalnya English language sih, makanya saya nggak jual, misal jual di Jerman aja nggak saya. Oke.
Iya, soalnya kalau di Jerman bahasanya kebanyakan mereka masih maunya pakai Hmm, bahasa lokal, bahasa Jerman sendiri. iya. Ini ada lagi pertama dari Pak Ahmad Yakob. Supaya produk iklannya, supaya produknya itu tampak itu gimana, Mas? Dagangan kita Kalau tampak. Oh ya, bagus nih. Kalau di marketplace, pakai iklan di marketplace aja. Di Amazon tuh ada Amazon Ads, eBay ada eBay Ads. Iklanin pakai itu aja. Kalau Oke. mainnya pakai Shopify, maksudnya pakai website sendiri ya, nggak main di marketplace. Pakai Facebook Ads biasanya. Tapi itu lebih kompleks lagi ya, soalnya Facebook Ads itu untuk dalamin aja butuh waktu yang lumayan sih. Oke. Berarti mau nggak mau harus pakai ads ya, Mas ya? Nggak bisa ya kalau kita tanpa ads ya? Susah. Bisa, bisa. Kalau mainnya kayak saya yang istilahnya palu gada, ya ada aja yang kecantol tanpa ads. Tapi saya pakai Amazon Ads juga sih. Oke. Tapi sempat ini nggak, Mas? Sempat iseng-iseng itu nggak sih? Kalau pakai Kenapa? ads ternyata lebih sering banyak yang beli gitu. Oh iya pasti ya. Kan Pasti emang ya. saya pakai Amazon Ads. Oke. Kan di Amazon Ads dashboardnya udah kelihatan sih istilahnya acquisition cost. Jadi istilahnya misal 15%. Oh jadi setiap ada spending let's say 15 USD, salesnya 100 USD. Kelihatan sih. Jadi kalau ads-nya nggak oke, tinggal di stop aja ads-nya, bikin ads lagi gitu. Ganti setting. Oke. Oke, ini pertanyaan baru lagi dari Mas Vira Reddy nih. Problem terberat yang pernah dihadapi selama main dropship internasional ini apa? Uang ketahan. Sempat beberapa kali. Jadi kan disebabkan kita main internasional, otomatis untuk payment ini pakai pihak ketiga ya. Tadi kayak ada PayPal, ada TransferWise, ada Pioneer, ada Hyperwallet, ada beberapa macam lah. Nah, ada sempat ya ketahan uang saya 3.000-an pound tahan 2 minggu, dan itu ditanya macam-macam lah penggunaannya apa dan sebagainya. Kayaknya takut mau laundry di sana. Itu ribet banget itu nyelesainnya. Udah dekan tuh hilang duit segitu. Ketahan selama 2 minggu, 3.000 pound. Oke. Halo? Itu Masuk dari masih masuk Mas. Oh ya. Jadi lebih ke ini ya, karena finansialnya ya, financial withdrawal-nya ya. Masalah terbesarnya ya. Ya sama kalau di Amazon jaga toko supaya nggak kesuspend sih. Udah kayak jaga lilin aja nih, harus Iya. dijagain terus ini. Iya, itu sih challenging-nya kalau Amazon. eBay lebih mudah katanya. Oke. Ini kalau saya mungkin kita buka sesi tanya jawab sampai 4:37 aja Mas ya. Iya. Yang 3 menit lagi. Nah ini satu pertanyaan lagi. Untuk sign up e-commerce, kalau jadi penjual itu ada verifikasi alamatnya nggak Mas ini? Nggak ada ya? Yang apa ini? Amazon, eBay beda-beda. eBay nggak ada, Amazon ada. Nah kalau ini gimana tuh? Kalau Amazon dia makanya minta kita satu punya kartu kredit, dia minta scan billing kartu kredit kita, minta scan apa misalnya bank statement kita, ngecek alamatnya di situ dia. Untuk Amazon. Oke, itu alamat usernya. Kalau alamat tokonya? Enggak ya? Sama aja kan, nama kita itu otomatis jadi alamat toko kita. Tapi setelah lolos diganti alamat juga nggak masalah. Jadi maksudnya jadi gini logikanya, di Amazon itu ada alamat identity, jadi alamat pemilik akun, ada alamat gudang. Nah, alamat gudangnya yang kita set ke US. Jadi ketika ada pengiriman seolah-olah US yang kirim. Alamat identity Indonesia nggak masalah. Oke, kasih. Untuk kebijakan teksnya sendiri gimana, Mas? Kebijakan apa? Pajak nih. Amazon motong plus minus 15%. Dari nilai transaksi nih? Iya, betul. Nilai transaksi. Lumayan kan ya? 15, termasuk ini nggak, ongkos kirim nggak? Misalnya 20 US barang, 5 ongkos kirim,
Itu motongnya dari 20-nya aja atau dari 25? Aku setting gratis ongkos kirim semua sih, jadi nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tapi pokoknya potongnya dari total potong 15. Betul. Wow. Plus minus ya, soalnya dia ada pembagian kategori itu, ada yang produk misalnya apa cuma 12%, ada 18%, tergantung jenisnya. Plus minus 15. Average-nya 15. Makanya margin paling nggak 50% lah, kalau nggak gitu nggak nutut nanti. 30 itu paling kecil lah. Paling kecil 30. Saranku 50. Kalau, nah ini mungkin agak berbeda dengan caranya Mas Madi yang Paluga. Ada yang nanya nih, kalau survei market yang niche, untuk cari niche yang cepat laku gimana ya? Pernah ngelakuin nggak, Mas? Dulu sempat, tapi karena saya nggak kuat di riset, akhirnya nggak saya lakuin. Jadi ada banyak metode ya, saya share screen. Tapi saya nggak expert di sini sih. Jadi untuk cari niche itu salah satu yang paling banyak dipakai itu pakai Google Keyword Planner. Di Google kelihatan ya layar aku? Sudah. Ya. Ini kalau diklik kita bisa ngecek jumlah search keyword. Jadi misalnya ya anggap kalau di Indonesia katakanlah keyword jual tas unik Pokemon gitu, kelihatan tuh dalam sebulan berapa yang ngeklik, yang searching. Nah, kalau saya jelasin teknisnya bakal panjang. Saya sempat dulu bikin workshop, ini aja bisa sehari. Tapi poinnya adalah kalau ingin mempelajari, googling aja Google Keyword Planner, dan nanti cek aja teknik, dicoba-coba aja. Jadi di sini Google itu udah punya database semua keyword itu jumlah search-nya berapa. Jadi tesnya di situ. Oh, I see. Oke. Jadi ya tren bisa pakai ini ya, Google Keyword sih. Iya, yang belajar juga. Oke. Last question. Satu akun Amazon atau eBay hanya bisa satu toko atau bisa beberapa? Satu ya. Berarti akunnya memang harus beberapa gitu ya. Satu identitas cuma bisa satu toko. Ini saya ada banyak toko, ini pinjam-pinjam identitas teman-teman nih. Saya kasih fee gitu. Oh, pinjam identitas saja bisa bisa dapat passive income ya berarti ya? Iya ya, pinjamnya passive income nggak banyak lah, tapi kan nggak ngapa-ngapain. Iya. Oh, last question deh. Ada yang jual akun Amazon seller nggak ya? Jadi langsung beli gitu. Kalau ada saya juga mau nih. Kalau ada saya mau beli banyak. Waduh. Soalnya Amazon cukup ribet itu sih. Jadi satu identitas cuma bisa satu akun, mesti punya CC, mesti punya scan bank statement. Jadi saya nggak tahu ada yang jual atau enggak ya. Soalnya kalau ada yang jual saya juga mau. Oke, berarti bisa jadi bisnis baru nih, menyediakan Amazon seller gitu ya. Nah, bisa tuh, coba aja Gus. Wah, saya mau beli nanti. Oke, kita udah masuk ke sesi penutup kita, Mas. Jadi saya akan coba resume dulu apa sih yang sudah sempat kita bahas selama kurang lebih 1 jam ini gitu ya. Jadi tadi memang kalau secara bisnis model dropship ini memang sudah bukan hal yang baru gitu di dunia bisnis. Kalau di lokal kita bisa tahu Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu bahkan sudah ada tombol tinggal dicentang kita udah jadi dropship gitu. Cuman ada beberapa sistem lain yang tadi sempat diinformasikan juga sama Mas Madi, ada brand bandros untuk bisa jadi supplier juga, sistem supplier, ataupun kita bisa dari marketplace lokal kita jual ke marketplace. Nah itu beberapa temannya Mas Madi omsetnya juga cukup lumayan dengan ngambil dari Shopee terus kita jual di Facebook gitu ya, Facebook Marketplace gitu. Kemudian untuk bisa ke international marketplace memang challenge-nya cukup lumayan gitu. Selain bahasa Inggris, kita juga harus menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan financial statement.
dan pembayarannya pun juga nggak bisa langsung transfer, harus lewat PayPal dulu, baru nanti kita withdraw dari PayPal, di mana itu juga angka dari USD-nya juga pasti berkurang dengan rate-nya PayPal sendiri, gitu kan. Jadi memang ada beberapa challenge yang memang kita hadapin ketika kita bermain dengan internasional. Cuman dari pemaparannya Mas Mahdi, sebisa mungkin kita mengurangin challenge itu. Salah satunya dengan mencari supplier yang satu benua atau dekat dengan market kita. Jadi kalau kita rencana jualan di US ya, supplier kita dari US, jadi pengirimannya juga cepat, lebih murah, sehingga pastinya masalah-masalah kayak pengiriman, logistik, juga tektokannya dalam bahasa yang berbeda-beda itu bisa berkurang. Dan metode bisnis yang dipakai Mas Madi juga istilah yang selalu sering saya dengarkan untuk yang yang pengen pokoknya dapat duit, pokoknya cuan dulu lah, pokoknya profit dulu gitu, yaitu palu gada, apa lu mau gue ada. Jadi semua di listing, tadi udah diinformasikan juga sekitar 30.000 listing. Nah itu cukup banyak itu, ngeliatin satu-satu juga pusing juga, 30.000 item gitu kan. Kemudian dari beberapa marketplace internasional itu yang memang paling challenging adalah Amazon gitu, dimana ada untuk jadi profesional user itu kita harus bayar sekian US, sehingga kita bisa men-setting berat kiriman kita, berat barang yang akan dikirim itu pieces ataupun berat gitu ya, kilogram gitu. Itu sih sebuah recap dari saya. Cuman satu hal yang saya garis bawahi gitu ya, dari tadi Mas Mahdi bilang itu ya intinya coba dulu gitu, jangan berpikir ini nanti ribet kayak gimana, PayPal gimana. Nah sekarang itu kan teknologi udah maju gitu, buat PayPal bisa pakai akun Genius, DBS, yang kita nggak harus pakai CC gitu kan. Tapi tidak semua debit bisa dijadikan di PayPal sama di tempat lain ya, karena ada yang sudah bekerja sama aja gitu. Jadi dari sore ini Mas Madi menekankan bahwa ya udahlah, lakuin dulu, coba dulu, nanti ketemu hambatannya baru cari solusi. Jangan mikirin hambatan-hambatannya dulu gitu, nanti nggak gerak-gerak gitu. Toh Mas Madi juga belajarnya dari hambatan-hambatan yang terjadi, karena dulunya juga iseng gitu ya. Oke, itu sebuah recap dari saya. Terus saya minta Mas Mahdi dong kasih closing statement dari Mas Mahdi seperti apa gitu, untuk bisa menginspirasi teman-teman gitu, mengikuti jejaknya Mas Mahdi gitu. Oke, closing statement ya. Di masa pandemi ini sebetulnya sebenarnya masa pandemi ini kesempatan kita untuk upgrade kemampuan ya. Soalnya yang mungkin mahasiswa dulu kuliah sekarang nggak kuliah, yang dulu kerja di office sekarang di rumah, waktu kosong itu otomatis relatif lebih banyak. Nah itu yang mesti kita manfaatin dengan ikut webinar kayak gini. Kita bisa manfaatin untuk nyoba-nyoba usaha sampingan. Kali aja usaha sampingannya malah menguntungkan kan, dan akhirnya malah resign kan, siapa tahu. Nah memang kendalanya awal usaha itu adalah mencoba. Soalnya bisnis yang bagus itu ada apa? Bisnis bagus itu bisnis yang dilakukan, bukan yang ditanyakan. Tanya mulu kan nggak melakukan. Jadi dilakukan aja. Soalnya selengkap apapun persiapanmu pasti ada kendala. Apalagi yang belum pernah mulai pasti juga malah tambah bingung kalau banyak bertanya nggak segera dilakuin. Nanti kalau udah ya sekali dua, baru kalau ngalamin dan ada kendala itu yang ditanyakan. Jadi nemuin kendala dulu baru ditanyain, misal tanya ke aku atau ke siapa. Tapi jangan ragu untuk coba sih, malah kesempatan. Soalnya online ini malah lagi tinggi-tingginya, entah di lokal, entah di internasional. Jadi bisa nyoba di internasional juga bisa, nyoba di lokal juga bisa. Gitu sih. Kesempatan lah. Oke. Nah, jadi kesempatan ini harus dipergunakan dengan baik. Kita nggak tahu the new normal nanti setelah COVID ini seperti apa. Jangan-jangan tukang sayur udah nggak ada lagi sekarang setelah ini, karena semua udah beralih ke online. Kita nggak ada yang tahu juga. Karena banyak juga yang sekarang benar-benar pivot.
Kalau tadi Mas Madi bilang travel, saya agak curhat dikit. Saya ada travel itu pendapatan dari bulan Maret, ya Maret sampai sekarang itu 0 rupiah sudah. Nol. Jadi benar-benar apa ya? Nol, benar-benar nol. Satu top, Gus. Jadi ya lumayan, nggak ada penghasilan tambahan. Oh iya, pesawat tutup. Yes. Jadi bisa melihat opportunity lain gitu dari pandemi ini. Oke, kira-kira itu yang bisa saya tambahkan dari sesi sore ini bersama Mas Mahdi. Sekali lagi terima kasih buat Mas Mahdi yang sudah berkenan sharing ilmunya, pengalamannya, juga mau motivasi kita bahwa ternyata dapat duit ribuan bahkan puluhan ribu omset itu bisa kok dalam sebulan gitu ya. Apalagi masa pandemi kayak gini juga masih bisa gitu. Jadi tinggal kita mau melakukan atau enggak, mau belajar, mau mencoba melewati tantangan itu atau enggak. Sekali lagi buat teman-teman yang sudah join, saya mohon untuk ngisi feedbacknya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di sharing session yang lain dengan materi-materi yang juga lebih oke, lebih menarik, materi-materi lain yang sesuai dengan keinginan teman-teman, sesuai kebutuhan. Nanti untuk materi presentasinya Mas Mahdi tadi atau sedikit chit chat ataupun video ini nanti bisa saya share ke email yang sudah daftar di feedback gitu ya. Jadi silakan diisi feedbacknya, nanti kita akan kirim e-sertifikat beserta video ini ke rekan-rekan yang sudah mengisi feedback. Itu yang bisa saya tambahkan sebagai closing statement dari saya. Sekali lagi, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah join. Terima kasih lagi buat Mas Mahdi sudah menemani dalam waktu kurang lebih 1,5 jam ini gitu ya. 1,5 jam ini. Semoga di bulan yang Ramadan ini juga semakin berlimpah rezekinya dan juga amalannya, dan juga bisa sering masih menginspirasi di Facebook gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman banyak yang chat Mas Mahdi di Facebook, jangan di reject ya Mas ya. Enggak. Oh enggak, tenang, pasti enggak kok. Oke, sekali lagi terima kasih. Akhir kata, selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa dan sebentar lagi akan berbuka puasa, mungkin kurang dari 1 jam. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di acara inkubator bisnis selanjutnya. Selamat sore.